Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Dan mari kita sama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umurnya untuk menjalani suatu kehidupan di muka bumi ini dengan penuh barokah dan penuh manfaat untuk diri pribadi dan untuk sekitar kita. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini masih tetap menceritakan atau memaparkan bab Satrio Piningit, karena Satrio Piningit merupakan manusia yang luar biasa, manusia pilihan, manusia yang mempunyai rasa welas asih yang tinggi dibandingkan dengan diri kita, sehingga mempunyai wasesoning sekoro ya, juga memayu hayuning pawono pula itu, sehingga Satrio Piningit ini mampu untuk mengalahkan. Sebetulnya tidak mengalahkan Satrio Piningit ini, namun memberikan contoh suri toladan kepada siapa saja yang mau. Satrio Piningit ini tidak pernah namanya memusuhi siapapun, ya, tapi ingin selalu berinteraksi dan berkawan atau bersahabat, bersilaturahim dengan siapa saja, dengan seluruh umat dan makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit, bumi, seisinya, dan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Semuanya, walaupun yang tidak pernah kita lihat dengan kasat mata kita secara telanjang pun adalah makhluk ciptaan daripada Sang Pencipta ini. Sehingga kita perlu sebetulnya untuk saling menyayangi sebetulnya. Tapi karena keegoan diri kita, ya kan, karena kita banyak ego tentang wah ini loh kita gitu loh, inilah gitu. Ada yang sampai akhirnya kan buat pamer gitu di semua medsos apapun gitu loh, menunjukkan bahwa inilah kekuatan kita, inilah harta kita, inilah kemewahan kita. Padahal setelah ditelisik nah loh, ternyata bukan dari sesuatu yang ibaratnya murni atas kerja diri kita pribadi, tapi menyalahi aturan karena diberi sebuah kewenangan, tapi semena-mena untuk malah mengambil suatu hak yang bukan miliknya. Nah, itu kan yang selalu kita lihat lah di media-media lah, ya ini kan. Ini membentuk sebuah tirani sebetulnya. Tirani adalah suatu kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang sewenang-wenang, kehendak sendiri, sakarepe wudele dewe, untuk berkuasa, untuk menindas dan untuk merampas apa saja. Nah ini sangat jauh sekali dengan sifat dan sepak terjang serta ciri daripada Satrio Piningit ini. Makanya kita jangan memasuki namanya frekuensi tersebut. Masukilah dan belajarlah kepada frekuensi Satrio Piningit. Karena frekuensi Satrio Piningit ini sebut dahsyat sekali, sangat dahsyat sekali. Siapapun akan kena imbasnya di situ, tapi imbas yang positif, imbas yang sangat menguntungkan untuk siapapun yang mau mengikuti jejak dan langkahnya daripada Satrio Piningit ini. Nah ini frekuensi daripada Satrio Piningit ini memang sangat-sangat luar biasa. Kita pun harus selalu mengikutilah jejak dan langkahnya, karena kita siapa sih, kita apa sih, kan semacam itu ya. Jadi disinilah akhirnya terjadi yang selalu gitu, bukan pernah lagi tapi selalu kita dengar, kita baca, ya kan, dari desus-desus tetangga dan kelompok-kelompok masyarakat mengatakan, ternyata seperti itu. Nah inilah para penguasa ini yang banyak kita, ya kan, yang menduduki terutama di biro-biro kepemerintahan ini kan, banyak sekali kita miris sebagai rakyat, ya kan. Tapi ya itu tadi, alangkah kayanya Nusantara ini dikorup
digarong sejak zaman penjajahan hingga kini masih tetap kaya raya, luar biasa kan. Inilah Nusantara itu luar biasa kayanya. Dari zaman Belanda, dari zaman Inggris sama Portugis jajah kita itu, ngambil kekayaan kita, masih banyak sekali kekayaan kita. Kita perlu bersyukur. Nah, mengejawantahkan, mengaplikasikan dengan rasa syukur, inilah yang harus kita betul-betul kita kerjakan dengan sesuatu yang sesungguhnya dan memang berimbas untuk satu kehidupan masyarakat yang banyak. Kan sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, ya kan? Yang berbunyi demikian, cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah inilah ya. Dan juga di situ tertulis lagi, ya kan? Namanya apa itu? Lantas yang ketiga, maksudnya pasal 33 ayat 3-nya adalah bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diproduksi atau ya dan diproduksi untuk kepentingan masyarakat, ya gitu loh. Yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, bukan yang sekecil-kecilnya untuk masyarakat. Kan lucu gitu loh. Yang menguasai gitu loh, dikuasai oleh negara. Maksudnya kan biar tidak dikuasai oleh negara lain, itu yang dimaksudkan semacam itu. Tapi diperuntukkan yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Tapi kadang-kadang sebaliknya kan. Ya, begitulah. Itulah yang disebut namanya tirani, ya kan? Benteng tirani inilah yang perlu kita betul-betul kita sadarkan lah, gitu loh. Kalau kita berantas kan nggak mungkin, kita bukan siapa-siapa, ya kan? Tapi Satrio Piningit ini mampu untuk menyelesaikan ini semua, ya kan? Karena apa di situ? Kita tidak sadar bahwa kita memasuki dalam alam jahiliyah modern, kan begitu? Nah, jahiliyah modern ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, gitu loh. Ya, kita tidak sadar bahwa kita memasuki era tentang jahiliyah modern, ini loh, saudara-saudaraku, ya. Di mana namanya jahiliyah modernnya, gitu loh. Kita masih gontok-gontokan dengan sesama anak bangsa, kan lucu. Yang senang siapa? Ya, asing, kan semacam itu. Kita menghebat-hebatkan salah satu paham atau apa, ya sama. Yang jelas bahwa kita harus memulai lagi tentang kesadaran pribadi, kesadaran hakiki yang mesti dikembangkan lagi oleh kita sebagai komponen bangsa agar namanya Nusantara ini jaya kembali seperti zaman Majapahit dan Sriwijaya lah. Terutama kan mereka pembesar-pembesar kita. Malah jangan men-trigger diri untuk menjadi satu benteng tirani. Nah ini, benteng tirani ini akan kalah pasti. Ya kan? Suatu ketika gelombang yang namanya masyarakat ini bersatu padu, pasti kalah, pasti kalah. Gitu loh. Karena tadi, namanya kedaulatan kan ada di tangan rakyat. Nah disinilah mulai, marilah kita bersama-sama untuk menjadi warga negara yang baiklah, untuk mendukung pemerintah. Pemerintah yang didukung juga sama. Jangan kocak, jangan koplak, gitu loh. Tolong ratakan semua pembangunan demi terciptanya adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.